Hai people, selamat datang di channelku ini dan ku akan memulai cerita kisah pada hari ini. Di sini ku akan menceritakan kasus yang sangat menarik, sebuah kasus kriminal yang terjadi di Amerika. Yang pelakunya adalah seorang warga Indonesia. Dia adalah Hartono Dewanto yang biasa disebut Oki. Kasus ini merupakan pembunuhan berantai yang menghebohkan di Amerika Serikat pada tahun 1990. Seperti apa ceritanya? Kita langsung simak ceritanya ya guys. Kita informasikan dulu ya, siapa sih Hartono Dewanto alias Oki ini? Dia lahir tahun 1964 dari pasangan Hendarno Hendarmin, seorang pejabat yang bekerja di Bank Indonesia, dan Sekartini Handijaya yang bekerja di Bank Bumidaya. Sekedar info ya guys, ayah Oki, Hendarno Hendarmin adalah saudara kembar dari Profesor Dr. Hendarto Hendarmin, spesialis THT terkenal di Indonesia pada zaman itu. Oki berasal dari keluarga broken home. Dua orang tuanya sudah lama bercerai. Dia datang ke Amerika Serikat bersama pacarnya Rulianti alias Ipung. Mereka datang dengan visa pelajar di akhir tahun 80-an. Oki awalnya tinggal di Kansas. Dia bersekolah dan tinggal di sana, lalu pindah ke Pennsylvania. Sebelum akhirnya menetap di Los Angeles, adik Oki yang bernama Triharto Darmawan alias Eri juga tinggal di sana. Begitu sekilas tentang Oki. Kembali ke awal cerita, kita berada di Jalan Parthenia di pemukiman Northridge, Los Angeles di negara bagian California, Amerika. Kita akan menuju ke U-Haul. Sekedar informasi, U-Haul adalah perusahaan penyewaan peralatan dan gudang penyimpanan yang disewakan kepada individu, dan setiap penyewa memiliki kuncinya sendiri, sehingga mudah membawa keluar masuk barang di gudang tersebut. Pada bulan Agustus 1994, ada satu unit gudang yang bermasalah. Ada penyewanya menunggak sewa. Sepertinya penyewa ini sudah meninggalkan gudang dan barang-barang begitu saja. Dan kalau sudah begini, pihak pengelola gudang berhak melelang barang-barang yang di dalam gudangnya untuk mengganti rugi tunggakan sewanya. Saat itu, yang memenangkan lelang seorang pria. Hari itu tepatnya pada hari Jumat 10 Agustus 1994, pria itu datang ke gudang mengecek barang-barang yang ada di unit gudang tersebut. Dia masuk ke dalam gudang. Mendadak, pria itu mencium bau yang tidak sedap, seperti bau bangkai. Sumber bau berasal dari sebuah box besar. Waktu box itu dia buka, bau semakin menyengat. Berasal dari bungkusan plastik yang dibungkus lakban. Pria itu lalu membuka lakban itu, dan ternyata isinya adalah mayat. Dan pria itu panik dan langsung melaporkan penemuannya kepada pengelola gudang. Tidak beberapa lama kemudian, area gudang U-Haul sudah menjadi TKP. LAPD dan tim forensik hilir mudik. Ternyata selain mayat yang ditemukan pria tadi, polisi menemukan 2 mayat lagi yang dibungkus plastik. Jadi totalnya 3 mayat, dan kondisi mayat-mayat itu rusak parah. Dan tim kedokteran forensik memerlukan 1 bulan untuk bisa mengidentifikasi mayat-mayat itu. LAPD menemukan 2 helai cek yang dipakai untuk membayar sewa gudang. Cek itu dikeluarkan oleh Bank Bumidaya. Nama pemberi cek adalah Sukartini dan di belakang cek tertera alamatnya di Jakarta, Indonesia. Ini adalah informasi yang sangat penting untuk LAPD. Polisi tahu mayat-mayat itu mati tidak wajar, makanya disembunyikan di dalam gudang. Polisi menemukan informasi gudang itu disewa 2 kali. Pertama, dari tanggal 13 Desember hingga 31 Desember 1991. Gudang disewa atas nama Trihartono Darmawan.
Kedua, dari tanggal 11 Februari 1992 sampai 12 April 1992 yang disewa atas nama Samir Tawakal. Tri Hartono Darmawan alias Eri sebelumnya telah dilaporkan hilang. Polisi memperoleh informasi bahwa Eri memiliki kakak bernama Harnoko Dewanto alias Oki, yang juga tinggal di Los Angeles. Polisi akhirnya mencari Oki, tetapi nggak ketemu. Orang-orang yang mengenalnya bilang terakhir melihat Oki di LA sekitar bulan Februari 1993. Berdasarkan informasi polisi lebih lanjut, diperkirakan Oki meninggalkan Amerika kembali ke Indonesia pada Februari itu dengan menggunakan identitas palsu. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan Oki sampai bepergian pakai identitas palsu. Polisi mencurigai Oki ada hubungannya dengan 3 mayat yang disembunyikannya di gudang. LAPD segera bertindak. Lewat Interpol segera menghubungi Polri dan menjelaskan dugaan kejahatan yang kemungkinan dilakukan Harnoko Dewanto. LAPD memberikan semua informasi termasuk alamat yang tertera di cek Bank Bumidaya dan informasi identitas atau paspor palsu yang dipakai Oki. Dalam perjalanan dari Amerika ke Indonesia, LAPD datang ke Indonesia untuk ikut melanjutkan investigasi mereka berkaitan dengan 3 mayat tersebut dan juga tentang Harnoko Dewanto. Polisi Indonesia melacak pria bernama Harnoko Dewanto pada 3 Januari 1995. Oki ditemukan di rumah keluarganya dan pada saat itu langsung ditangkap polisi dengan dakwaan menggunakan paspor palsu untuk masuk ke Indonesia. Apakah ada hubungannya Oki dengan 3 mayat itu? Ternyata benar guys. Berdasarkan identifikasi 3 mayat tersebut, ternyata mayat itu adalah Suresh Mirchandani, Gina Sultan Aswar, Tri Harto Darmawan. Setelah ditangkap polisi, Oki mengakui dialah yang menyimpan 3 mayat tersebut di gudang. Saat menyewa gudang, dia sengaja memakai nama adiknya Tri Harto Darmawan dan juga memakai nama palsu Samir Tawakal agar tidak terlacak. Oki mengaku meminta pada ibunya mengirimkan cek 2 kali guna menyewa tempat untuk adiknya Eri. Ibunya di Jakarta tidak tahu sama sekali bahwa cek yang dikirimnya itu merupakan sewa gudang untuk menyimpan jasad Eri anaknya dan 2 orang lainnya. Awalnya Oki mengaku bahwa Eri membunuh Suresh, tapi pengakuan Oki ini selalu berubah-ubah. Lalu dia mengaku lagi bahwa dia yang membunuh Suresh dan Gina dan tidak sengaja membunuh Eri karena mempertahankan dirinya. LAPD bekerja sama dengan polisi Indonesia untuk menyelidiki kasus Oki ini. Tim penyidik Indonesia dipimpin oleh Goris Mere. Hasilnya, tim penyidik menyebut Oki telah menghabisi nyawa 3 orang. Korban pertama Suresh Mirchandani. Pada tahun 90, Oki membeli usaha laundry di kawasan Woodlands Hill, California dengan harga $10.000. Uang pembelian itu berasal dari pacarnya Oki yang bernama Ruliati alias Ipung. Lalu pada bulan Maret 91, Oki menjual bisnis laundry itu pada Suresh, seorang keturunan India yang menetap di LA, dengan harga $100.000 dengan uang muka $20. Sisanya akan dicicil selama 5 tahun dengan bunga 10% per tahun. Tapi kemudian setiap Oki menagih cicilan ke Suresh, dia selalu mengelak dengan alasan nggak punya uang. Kesabaran Oki habis, lalu dia mengajak adiknya Eri untuk menemui Suresh. Pada 19 Agustus 1991, saat itu Oki membawa pistol revolver yang dibelinya dengan menggunakan nama adiknya Eri.
Sewaktu bertemu Suresh, Oki mengajaknya naik mobil yang dikemudikannya. Eri juga ada di mobil. Saat itu, Oki menagih kembali pembayaran cicilannya. Tapi Suresh menolak dan ingin mengembalikan bisnis laundry itu ke Oki. Dan anggap saja DP itu hangus, begitu katanya. Oki marah, lalu meraih pistol dan menembak tepat pada dada Suresh. Dan Suresh pun tumbang. Kejadiannya berlangsung di dalam mobil saat mereka berada di jalan bebas hambatan. Terakhir, Oki menelpon Ipung, pacarnya, untuk membeli box besar. Sampai di rumahnya, Oki membereskan mayat Suresh tanpa sepengetahuan Ipung. Oki memotong tangan Suresh lalu membungkus badannya dengan plastik dan lakban berlapis-lapis. Akhirnya, dia masukkan jasad Suresh ke dalam box itu. Oki menyimpan box berisi jasad Suresh di sebuah gudang di daerah Sepulveda dan memindahkan box itu ke beberapa gudang lainnya sebelum berakhir di gudang U-Haul di Jalan Partenia hingga akhirnya ditemukan polisi. Korban kedua, Gina Sultan Aswar. Dia berasal dari keluarga terkenal. Ayahnya Sultan Aswar merupakan tokoh pendiri AURI atau Angkatan Udara Republik Indonesia dan juga anggota MPR DPR tahun 66 sampai 76. Gina datang ke Amerika atas bujukan Oki untuk berbisnis. Saat datang ke Amerika, Gina membawa bank draft sebesar $180 yang kemudian dicairkan di sebuah bank. Oki dan Gina membicarakan bisnis real estate. Di bisnis ini, Oki meminjamkan uang kepada Gina sebesar $20.000. Eri juga meminjamkan uang sebesar $15.000. Tapi ternyata bisnis itu tidak berjalan sesuai rencana. Sedangkan uang Oki yang dipinjam Gina belum sempat dikembalikan oleh gadis itu. Agar Gina tidak kabur, Oki menahan paspornya. Pada 2 November 1992, Gina dijemput Oki dengan mobil BMW-nya. Sebelum menuju rumah Oki, pria itu mampir dulu di sebuah tempat untuk membeli minuman keras dan kokain. Setelah tiba di rumahnya, di sana Oki dan Gina mengobrol. Oki bertanya lagi soal nasib uangnya yang $20.000. Gina bilang dia ingin membatalkan bisnis tersebut dan akan mengembalikan uang Oki setelah dapat kiriman dari Indonesia. Oki marah, tapi dia diam saja, menunggu saat yang tepat untuk menghabisi Gina. Saat Gina akan pulang, Oki menemani Gina. Saat tiba di garasi, Oki mengambil kunci Inggris dan memukul kepala Gina berkali-kali. Setelah yakin Gina mati, Oki memasukkan mayatnya ke bagasi mobil dan membersihkan garasi yang penuh darah. Pagi hari Oki membeli box besar, lalu dia membungkus mayat Gina dan melakbannya berlapis-lapis. Lalu Oki membawa box berisi mayat itu ke rumah adiknya Eri di Arizona Avenue Santa Monica. Oki memindahkan mayat Gina dari rumah Eri ke gudang Venus Boulevard dan pada Juni 1993 dipindahkan lagi ke gudang U-Haul di Partenia, Los Angeles hingga kemudian diketahui polisi. Korban ketiga, Triharto Darmawan alias Eri yang merupakan adik kandung Oki. Pada awal Desember 1992, Oki mendatangi rumah Eri di Arizona Avenue Santa Monica. Pada saat itu, Oki menjumpai Eri sedang minum alkohol dan dia juga ikut minum. Mereka mulai membahas soal bisnis laundry dan real estate hingga akhirnya obrolan memanas. Mereka bertengkar dan dilanjutkan dengan perkelahian fisik. Eri sempat mengacungkan pistolnya karena pistol itu nggak ada pelurunya. Oki menyambar palu besar dan menghajar Eri dengan palu itu berkali-kali, hingga Eri mati berlumuran darah. Oki sudah berniat menghabisi Eri karena Eri tahu dia sudah membunuh Suresh dan Gina.
Setelah itu, Oki melakukan hal yang sama dengan pembunuhan sebelumnya. Oki menyimpan mayat itu di sebuah gedung Venus Boulevard dan sebelum akhirnya pada Juli 93 memindahkannya ke gudang U-Haul di Parthenia sampai kemudian ditemukan polisi. Berdasarkan investigasi polisi, teman-teman Oki di LA bilang Oki telah mengeksploitasi keluarganya dan pacarnya yang sekarang sudah menjadi mantan. Dia sering mencatut nama Eri adiknya untuk membeli pistol tahun 91 dan untuk menyewa kotak pos atau mailbox sebagai alamat usahanya. Dia juga memakai nama Eri untuk menyewa gudang penyimpanan mayat-mayat korban. LAPD sebenarnya berusaha membawa Oki ke Amerika karena kasus pembunuhan yang dilakukan Oki terjadi di Amerika. Tetapi polisi Amerika gagal karena tidak ada perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Amerika. Kasus ini akhirnya dipersidangkan di Indonesia. Persidangan Oki dimulai pada Juni 96 di Jakarta. Hasil investigasi penyidik diajukan ke persidangan. Oki didampingi oleh tim pengacara Tommy Sihotang, Nur Hasim Ilyas, Henry Yosodiningrat, dan Ruhut Sitompul. Di persidangan, ayah Oki, Hendarno Hendarmin, ikut bersaksi dan mengatakan Oki mengaku kepadanya dan mengatakan tidak sengaja membunuh adiknya Eri. Waktu mereka bertengkar, Eri mengacukan pistol kepada Oki, sehingga Oki membalas melawan dan tanpa sengaja membunuh Eri. Ibunda Oki, Sekartini Handijaya, tidak bisa hadir di persidangan karena sakit. Tapi kemudian kesaksiannya dibacakan. Ibunya mengatakan sejak kecil Oki dikenal kasar, cepat naik darah dan suka menendang apa saja di sekitarnya. Oki semestinya mendapatkan perawatan kejiwaan, begitu kata ibunya. Info lagi guys, Oki pernah menikah sebelumnya tapi bercerai. Dari pernikahan itu, dia punya 1 anak laki-laki. Di persidangan, mantan istri Oki, Anggia Hasti Benyamin, bersaksi. Dia tidak tahu tentang pembunuhan yang dilakukan mantan suaminya. Meskipun dia tahu kalau Oki kasar perangainya. Pernikahan mereka sangat singkat. Oktober 92 sampai Oktober 93, Anggi selalu mendapat KDRT dari Oki. Mantan pacar Oki, Ruliati alias Sipung, juga bersaksi tentang kasar dan kejamnya Oki. Saiful Sultan Aswar, kakaknya Gina, mengatakan pada tahun 92, Gina mengajak anggota keluarganya untuk bergabung dengan proyek investasi di LA yang dijalankan Oki. Rencananya, Oki akan menjadikan Gina partnernya kalau Gina bisa mencari investor dengan dana $200.000 untuk diinvest ke perusahaan Castello Finance di Amerika yang dijalankan Oki dengan janji pengembalian profit yang sangat tinggi, yang menurut Saiful nggak masuk akal. Kesaksian Saiful juga mengatakan Gina berangkat ke Amerika bulan Juli 92 dengan tiket pesawat yang dibelikan oleh Oki, dan itulah terakhir dia melihat Gina adiknya. Oki dipenjara di Lapas Cipinang sembari menunggu hukuman mati. Dia mencoba beberapa kali mengajukan gerasi pada pemerintahan Megawati, tetapi Megawati menolak. Bagaimana kabar Oki si terpidana mati? Ternyata Oki sudah bebas bersyarat sejak tahun 2019 guys. Oki dapat bebas bersyarat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oki sekarang sudah bebas dan mungkin sudah mengganti identitasnya di luar sana. Dan mungkin usianya sudah menginjak 57 tahun. Oke guys, bagaimana menurut kalian tentang kasus ini yang sempat menggegerkan pada era tahun 90-an?
Apakah teman-teman setuju kalau dia dibebaskan? Komen ya di kolom komentar. Sekian dulu ya guys ceritaku ini. Sampai jumpa di cerita yang menarik. Bye.